Jadi memang mau tidak mau ya Kang, Mhm. soft skill itu kan menurut penelitian juga memang mengkontribusi 85% terhadap keberhasilan. 85%? Setinggi 85, itu? setinggi itu. Iya 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 iya. Jadi, penelitiannya sudah banyak dilakukan, Mhm. yang pertama mungkin dari Harvard Mhm University, mhm kemudian mhm Stanford, mhm mhm. kemudian Carnegie Foundation, itu membuktikan nilai yang sama, 85% contribute dari, soft skill dan 15% itu dari hard skill. The Founder. Ketemu lagi di program The Founders. Kali ini saya kedatangan teman lama yang banyak dulu bekerja sama di dalam coaching, training, dan memfasilitasi event-event yang berhubungan dengan leadership dan soft skill. Siapa dia? Beliau adalah seorang fasilitator, kemudian dosen, dan juga corporate coach. Kita perkenalkan saja Bu Hasniati Halim. Bu Halo Hasni. Kang Dede, apa kabar? Baik sekali Bu. Terima kasih sudah datang di sini. Sama-sama Pak, terima Hmm. kasih juga sudah mengundang saya di sini. Sudah menyempatkan waktu berbagi nih dengan audiens kami, para wirausaha, entrepreneur, kemudian para founder startup, terutama digital startup. Biasanya kami mengundang para founders, berbagi inspirasi bagaimana mereka jatuh bangunnya dalam membangun bisnis atau menjalankan startup mereka, tapi kayaknya ada yang kurang. Hal tersebut biasanya kebanyakan teknis gitu. Kita ingin melihat sisi lain, apa sih yang kira-kira sangat penting banget untuk para startup founder wirausaha ini, sehingga tidak hanya technically bagus, produknya keren, tetapi juga dari sisi soft skill, cara mereka berkomunikasi, leadership seorang founder seperti apa. Kita akan bongkar satu-satu. Izinkan saya mengawalinya dengan data bahwa ternyata Indonesia, Bu, itu urutan ke-6 yang jumlah startupnya terbanyak di dunia. Yes. Namun, ini namunnya nih. Nih teman-teman jangan senang dulu ya. Namun, 90% atau 80-90% itu startup gagal. Salah satu aspeknya yang related dengan apa yang Ibu lakukan sebagai fasilitator, sebagai coach adalah katanya komposisi timnya itu nggak sesuai. Berarti ada masalah nih dengan orang-orang yang ada di startup. Bahkan hampir 42% ya, itu kegagalan startup itu disebabkan oleh komposisi tim dari perusahaan startup ini nggak sesuai, kurang mendukung dari perkembangan startupnya. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Ya, setuju Kang Dede. Sebetulnya ini sangat luar biasa sekali ya fenomena bahwa kita tahulah bahwa kewirausahaan di Indonesia ini kan masih sekitar 3,5% ya. Sementara Menteri Koperasi itu mentargetkan untuk bisa menjadi negara yang maju itu 4% minimal gitu ya. Hanya sayangnya pemerintah sudah memfasilitasi hal tersebut, namun juga di sisi pelaku wirausahanya sendiri ini ternyata masih jatuh bangun. Kalau saya boleh melihat, masalah yang pertama kali nih ya yang saya harus soroti adalah posisi sebagai leadernya. Nah, Kang Dede kan juga ini adalah leader dari startup-nya. Kualitas-kualitas itulah atau kualitas leadership itulah yang mungkin juga harus dipertanyakan. Karena orang yang jago berbisnis belum tentu dia bisa memanage people-nya atau memanage timnya. Nah, katakanlah sekarang dinamika tim. Kalau kita berbicara karakternya saja sudah berbeda, Kang. Kemudian juga gaya berpikirnya juga sudah berbeda gitu. Nah, tanggung jawab daripada si leader atau si founder daripada startup ini adalah bagaimana dia bisa menemukan kekuatan tim, ibaratnya kayak sepak bola, Kang. Menempatkan orang sesuai dengan kekuatannya masing-masing gitu. Kalau boleh saya tambahkan nih ya, kan kalau misalnya gaya berpikirnya ada orang yang kecenderungannya dia selalu yang konseptual. Nah, biasanya kalau leader, biasanya dia tuh cara berpikirnya general, visinya jauh ke depan. Cocok tuh untuk dijadikan sebagai
leader ataupun juga manager up level. Tapi ada juga yang gaya berpikirnya itu yang detail, analitis gitu kan. Oh ini berarti dia cocok nih jadi programmer misalnya. Atau ada juga yang dia kalau berpikir tuh prosedural aja gitu loh. Prosedural tuh artinya ya kalau dari A, setelah A tuh harus ke B, harus ke C. Jadi harus berurutan. Nah kalau yang kayak gini kan nggak mungkin dong ditaruh di sales dan lain sebagainya. Dan ada juga gaya berpikir yang sosial. Jadi dia sangat concern terhadap masalah manusianya. Kebayang nggak sekarang Kang Dede, kalau misalnya si leadernya ini salah menempatkan orang-orang dari satu sisi saja, yaitu gaya mereka berpikir. Belum lagi kita berbicara masalah karakter ya Kang. Oke, wah luar biasa sekali. Ini saya berkaca ke pengalaman saya sejak kuliah S2 terutama waktu itu suka tuh keluar ide-ide, bikin perusahaan yuk, bikin produk yuk. Biasanya saya ketemu dengan orang-orang yang sama nih. Misalkan saya programmer, ketemu dengan programmer juga, bikin produk yuk gitu. Akhirnya misalkan jadi nih produknya, mungkin dialami juga oleh teman-teman startup digital ya terutama. Programmer dan programmer, nyari programmer lagi jadi 2 atau 3 programmer semua. Produknya jadi, tapi kemudian gimana cara memasarkannya? Ini data yang saya kutip juga dari berita akhir-akhir ini, bahwa ternyata 28% kegagalan startup di Indonesia itu salah satunya akibat sales dan marketingnya yang kurang. Sementara komposisi timnya hanya programmer. Nah, seperti ini gimana Bu? Ya. Apa yang harus mereka lakukan lah dari perspektif Ibu kan pernah jadi sales marketing director ya di hotel berbintang 5, hotel butik. Ibu lebih tahu lah di sana. Gimana Bu? Kembali lagi nih Kang Dede. Kang Dede membentuk suatu startup bisnis dengan teman-temannya dari satu jurusan. Dan menurut penelitian, kebetulan juga saya kemarin meneliti untuk salah satu jurnal ilmiah saya, bagaimana kaitan antara karakteristik atau tipe kepribadian dengan bagaimana mereka memilih jurusan. Ternyata itu korelasinya sangat positif sekali. Jadi kalau misalnya programmer, udah pasti orangnya ini, mohon maaf, interpersonal skill-nya nggak terlalu bagus gitu mungkin ya. Kemudian tapi mereka semua itu adalah analytical. Bagaimana sekarang mereka memiliki wawasan untuk bisnis, yang mana mereka harus bergerilya, intinya begitu kan. Kemudian memenuhi kebutuhan pasar harus seperti apa. Mereka cuma bisa mewujudkan produknya, produk yang bagus. Tapi mereka lupa yang dibutuhkan oleh segmen marketnya itu siapa. Belum lagi ketika mereka harus, pasti kan kalau selling skill itu tahap awalnya kan ada approaching dulu Kang. Nggak langsung, ini gue ada produk, gue jual ya. Kan nggak gitu, harus approach dulu. Nah, pada saat kita approach itu tetap dibutuhkan yang namanya soft skill juga kan Kang? Betul. Jadi pada saat, katakanlah yang belum memulai nih, wirausahanya atau startup digital, terutama banyak audiens kita di startup digital, lebih baik di awal kita jangan nyari skill set yang sama mungkin ya. Berawal dari mungkin, oke, saya jago programmer, saya ingin membuat produk, carilah yang memahami proses bisnis, cari nanti siapa yang paham mengenai finance-nya atau marketingnya atau seperti apa Bu? Exactly seperti itu. Tapi memang kita tidak bisa memungkiri ya bahwa ada yang namanya secara kita ketemu sama teman kuliah kita secara intens, kemudian akhirnya tumbuh minat, dan yang paling penting kan juga ada trust. Ya, it's okay kalau misalnya foundernya 2-3 orang dari background yang sama, tapi rekrut dong, pro hire dong gitu, orang-orang yang memang kompeten di bidangnya masing-masing. Sehingga akhirnya ini akan tercapai sebuah kombinasi yang dinamis, nggak hanya semua dari background-nya yang sama. Kira-kira seperti itu sih Kang Dede. Oke, jadi nggak masalah ya, karena tadi begitu kita satu jurusan kan, misalnya programmer dengan programmer, marketing juga satu jurusan dengan marketing, akhirnya timbul trust ya Bu tadi. Yes. Buatlah startup, tapi hire gitu ya, yang memang berbeda dan sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya di kebutuhan yang mereka sudah lengkapi ya, sudah ada. Tapi biasanya startup di early stage Bu, ya lu lagi. Foundernya dia, programmernya dia yang harus jualan mereka juga. Pertanyaan saya mungkin gini,
bisa nggak sih skill lain selain technical skill mereka itu dipelajari dan akhirnya dia jago di area itu. Katakanlah skill bagaimana approach orang, bagaimana menjual produk, dan seperti apa yang harusnya dilakukan oleh founder yang mungkin awalnya teknis gitu. Kalau nggak bisa dipelajari, kalau tidak bisa dilatih, udah pasti training-training nggak laku, Kang. Nggak laku ya. Nggak laku. Jadi memang kemampuan tersebut pasti bisa dilatih. Asal ada keinginan nih dari kitanya. Seperti itu kan sekarang banyak ya pengembangan kepribadian, leadership, training-training itu banyak. Memang sih dampaknya hanya 10%. Tapi yang 70% kan harusnya yang 75% itu kan memang bagaimana yang sudah ditanam benihnya di kelas itu bisa di follow up di tempat kerjanya. Dipraktekkan. Iya, dipraktekkan dan kemudian juga ada coaching juga dari leadernya. Makanya saya kalau membuat training-training soft skill gitu ya tentang leadership atau apapun itu, selalu meminta kepada pimpinannya untuk mengobservasi supaya nyambung nih antara apa yang kita berikan di kelas nanti bisa ditindaklanjuti oleh si supervisor atau leadernya. Seperti itu, Kang. Kita bicara startup, mereka juga pasti tidak ingin jadi startup terus, ingin jadi perusahaan besar. Berikan insight, Bu, kira-kira apa sih yang leadership seperti apa yang ada di perusahaan-perusahaan besar ya, entah perusahaan teknologi atau perusahaan apapun yang Ibu pernah menjadi fasilitator. Kita nggak usah sebut lah, banyak sekali. Sebutkan nama perusahaan besar, pasti Ibu sudah pernah menjadi fasilitator di sana. Apa sih leadership yang bagus atau efektif untuk kita pelajari atau modelkan bagi teman-teman startup digital nih, yang which is pasti mereka inovatif. Kita bisa sebut mereka inovatif dan kreatif karena bisa menuangkan ide ke produk atau perusahaannya kan. Belum tentu orang yang punya ide bisa menuangkannya menjadi perusahaan startup misalkan, menjadi produk. Tapi kan banyak yang belum memahami untuk jadi perusahaan besar itu ternyata tidak melulu oleh produknya gitu ya. Karena harus juga membangun soft skill-nya. Nah, leadership di perusahaan besar yang boleh kita tiru dan kita modelkan tuh seperti apa, Bu? Oke. Saya punya contoh kasus yang sangat menarik ya. Dimulai dari budaya kerjanya dulu, Kang. Jadi sama seperti yang dilakukan oleh Steve Jobs. Dia ketika mulai dari garasinya, kemudian dia membentuk tim kerjanya, dari awal dia sudah menanamkan nilai. Karena kan budaya itu diawali dengan nilai. Apa yang dia believe, apa keyakinannya dia supaya perusahaan ini dia bisa maju gitu kan ya. Nah, dia tanamkan adalah kolaborasi. Nah, dari kolaborasi ini atau dengan kerjasama, pasti nanti akan tumbuh tuh nilai-nilai yang lainnya yang akan mengikuti. Contohnya apa? Karena saya udah percaya sama Kang Dede, karena kita sudah bekerja sama, kolaborasi, pasti akan timbul trust. Ya kan? Setelah timbul trust, kemudian juga akhirnya kita tidak ada hambatan dalam komunikasi. Dan salah satu untuk bisa inovatif dan kreatif kan bekerja tidak dalam tekanan, Kang. Dan saya memang bukan belajar ya, memahamilah ada 4 budaya secara garis besar ya, budaya kerja yang berfokus kepada harmonisasi ya. Mangan orang mangan pokoknya ngumpul, nggak apa-apalah gitu kan, sales revenue nggak tercapai, yang penting everybody happy in this company. Ada kan? Pokoknya kekeluargaan banget lah. Saya juga pernah melihat beberapa. Kemudian yang kedua itu adalah yang fokusnya kepada target. Nah, kalau target nih ciri-cirinya pasti banyak bonus gitu kan. Tapi ya itu tadi angsa tidak bertelur emas ya keluar gitu kan. Yang ketiga itu adalah yang sangat birokrasi. Nah, ini yang sistemnya kayak militer mungkin ya. Semua karyawan harus mengikuti aturan, harus sesuai dengan SOP, pokoknya kenceng banget. Dan yang keempat, ini adalah yang fokus, budaya kerjanya itu adalah fokus kepada inovasi dan kreativitas. Dan saya rasa untuk startup company, budaya yang keempat inilah yang paling cocok gitu. Dan
Itu tadi yang seperti saya bilang, siapa sih yang paling bertanggung jawab? Menurut Kang Dede, siapa yang paling bertanggung jawab di sini? Foundernya. Exactly. Nah, jadi si foundernya itu sendirilah kalau berbicara tentang budaya perusahaan, ya dia yang harus memulainya. Apa yang dia yakini dalam kehidupan ini. Karena apa yang dia yakini ini ibaratnya sama seperti bensin di dalam kehidupan yang tidak akan pernah habis. Jadi motivasi intrinsiknya yang harus dibangun. Ya kebayang dong, saya juga bisa melihat Kang Dede memulai merintis perusahaan ini kan pasti jatuh bangun. Kalau tidak ada sebuah keyakinan atau belief system yang berada di belakangnya ini, Udah exit, udah lama. udah nggak ini. Ini juga menarik sih, karena saya pernah mengikuti beberapa pitching ya dengan investor gitu. Walaupun saat ini kami bootstrap, jadi kami tidak ada investor di belakangnya ya. Kami memonetisasi sendiri bagaimana cara menjual produk dan jasa kami. Jadi bisa survive tanpa investor. Tapi teman-teman startup ini banyak juga yang pitching ke sana kemari. Nah, ada satu hal yang saya ambil pelajaran dari proses pitching, presentasi ke investor itu, ternyata mereka tidak hanya melihat produknya, tapi juga melihat founders-nya. Itu segitu penting ya, Bu, sosok founders ini bagi para investor. Dan kenapa menurut Ibu kira-kira? Saya pernah punya kasus, persis banget. Jadi secara teori dulu, Kang, bahwa sebuah produk bisa dipasarkan, itu orang tuh pasti melihat kepada yang paling pertama itu adalah kualitas produknya tentunya, dan yang kedua itu adalah company-nya, dan yang ketiga siapa yang jual. Dan ternyata Kang, ini siapa yang jual itu sangat berpengaruh sih. Dan siapa yang menjual ini pun juga berkorelasi dengan siapa bosnya dong. Seperti itu. Nah, ini pernah kejadian di sebuah perusahaan gitu ya. Si salesnya udah mati-matian, dia di pasaran, produknya produk bagus karena ini adalah produk import gitu ya. Cuman memang masih baru lah si produk ini. Tapi si ownernya pemain lama, gitu ya. Jadi artinya dia sudah dikenal di market. Ini salesnya pasti direkrut baru gitu. Salesnya udah mati-matian nih jual untuk menjual. Tapi feedbacknya apa? Ini perusahaannya punya si ini ya. Males ah. Kenapa? Karena 67% pelanggan itu meninggalkan perusahaan dan produknya itu karena ngerasa dicuekin. Jadi mungkin mereka pernah punya pengalaman mungkin dengan si founder atau ownernya, karena kan pasti dulunya si owner ini juga mereka turun ke market dong, turun ke bawah gitu. Mereka punya pengalaman itu. Nah, seperti itu. Jadi mereka melihat siapa ownernya. Yes. Meskipun produk bagus, perusahaan bagus, tapi ketika tahu bahwa ownernya itu pernah meninggalkan jejak yang kurang baik ya, terutama tadi sebenarnya customer experience-nya mungkinnya kurang bagus, bisa ditinggalkan ya? Bisa ditinggalkan, udah. Karena mereka berpikir bahwa bekerja sama perusahaan lu tuh yang dipimpin sama dia pasti bakalan ribet ke depannya. Nah itu karena apa? Kembali lagi soft skill yang dimiliki oleh si foundernya ini. Jadi memang mau tidak mau ya Kang, soft skill itu kan menurut penelitian juga memang mengkontribusi 85% terhadap keberhasilan. 85%? 85%? Setinggi itu. Iya. Jadi penelitiannya sudah banyak dilakukan. Yang pertama mungkin dari Harvard University, kemudian Stanford, kemudian Carnegie Foundation, itu membuktikan nilai yang sama. 85% contribute dari soft skill dan 15% itu dari hard skill. Jadi jangan sombong gitu ya kalau misalnya IPK GPA-nya 4, tapi ternyata soft skill-nya 0. Gitu. Jadi itu hard skill sebetulnya diajarkan ya, teori, ilmu, segala macam, sehingga kita mampu dan terampil untuk melakukan sesuatu, seperti misalkan programmer mampu membuat produk, mampu membuat software, mampu mendirikan perusahaan, tapi soft skill-nya tidak diasah ya Bu ya? Itu tidak diasah. Ya, jadinya justru itu yang akan bermasalah di dalam pemasaran.
Karena dalam ilmu strategi marketing, terutama sales ya, Ya. saya berbicara tentang sales, marketing as a strategy. Tapi yang mengeksekusi ini kan adalah selling-nya. Nah, itu kan personal banget, Kang. Ya, ya. Di situ ada trust-nya, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana teknik mempersuasi, gitu. Dan itu semua ada di area soft skill. Ibaratnya soft skill itu adalah olah rasa. Saya suka sama produknya, tapi kok salesnya Kang Dede nggak buat saya nyaman ya? Iya. Dibeli apa nggak? Enggak dong. Males kan? Walaupun bagus produknya. Mungkin ada yang lain nih, produk yang lain yang bagus juga. Akhirnya gitu kan? Iya. Karena kan nggak cuma lu aja yang jual gitu. Tapi salesnya kok kayaknya nggak oke banget nih gitu. Itu sering sih, banyak terjadi. Bahkan mungkin kalau kita bicara entrepreneur, wirausaha yang menjadi owner perusahaan atau founder lah perusahaan startup digital atau apapun itu, sebelumnya profesional dan dia juga soft skill, juga impresinya bagus ketika jadi profesional, entah jadi manajer, direktur, kemudian dia exit dan jadi founder perusahaan, itu juga dilihat ya Bu ya. Jadi soalnya saya pernah case gini, ada satu orang, ini terjadi di Indonesia, mungkin sudah nonton juga teman-teman ya di media-media gitu ya, bahwa dia itu pernah bekerja di perusahaan besar, dia merchandise untuk Disney dan sebagainya gitu ya. Kemudian ketika ada kesempatan untuk bekerja sama dengan PSSI, dia itu baru menjual konsep, nanti merchandise-nya akan gini. Ternyata dia yang dapat proyeknya untuk akhirnya memproduksi merchandise, kalau nggak salah untuk acara Asian Games kalau nggak salah waktu Padahal itu. baru jual ide tuh ya, ide. produknya nggak Tapi ada. jejaknya dia itu kan di perusahaan-perusahaan lain cukup bagus dan mungkin meninggalkan kesan gitu. Ya. Jadi saya melihat bahwa apakah betul ya bahwa jejak kita itu baik sebagai pengusaha sebelumnya atau sebagai profesional itu menjadi nilai jual yang tinggi ya Bu, seperti itu? Betul. Dan apalagi sekarang zamannya digital, apa sih yang nggak bisa kita yang nggak kita ketahui dari seseorang? Kalau saya misalnya lagi mau bidding ke perusahaan nih, saya cari dulu, baik itu saya nggak pernah ke LinkedIn sih, saya carinya kalau usia saya nih ya, generasi X gitu ya, ya pasti ke Facebook lah, saya cari tahu gitu kan. Jadi rekam jejak digital itu nggak bisa hari gini gitu lah, bisa sekali untuk didapatkan. Iya. Termasuk saya juga riset Ibu ya, kira-kira walaupun kita teman lama, saya masuk Facebook, kira-kira kita bahas dengan tim ini biogenik nggak? Oh oke, ya udah kita udah. Jadi alasannya itu Bu. Enggak. Itu salah satu hal, tapi expertise-nya, insight-insight-nya kita perlukan sore. Biar nggak terlalu serius banget nih ya. Iya, gitu. Jadi, diskusi. Saya kembali lagi nih ke leadership dari founders atau pimpinan perusahaan, owner dari bisnis, itu penting untuk membuat timnya juga memiliki budaya kerja yang sesuai ya. Tadi kalau untuk startup itu inovatif dan kreatif ya, mungkin tidak terlalu birokrasi gitu ya, kecuali mungkin startupnya udah besar banget, perlu banyak aturan, baru di sana masuk ya Bu ya. Pertanyaannya Bu, lagi-lagi saya membaca data nih di yang dikeluarkan oleh media bahwa di Amerika saja, mereka ada survei terhadap 1.300 manajer perusahaan. 3 dari 4 manajer itu bilang bahwa ini Gen Z. Gen Z itu sulit diatur dan mereka berakhir dengan memutuskan hubungan kerja kontrak kurang lebih gitu ya dengan karyawan-karyawan yang dari generasi Gen Z. Semenakutkan apa sih Bu menghandle Gen Z ini, atau ada cara nggak? Karena pasti startup bicaranya nggak mungkin hire yang milenial, itu mungkin sudah di umur berapa, 30-an ke atas ya. Apalagi zaman-zaman kolonial itu, baby boomers itu kan udah tinggal pensiun, Anda hire kan nggak mungkin. Di samping mungkin expertise-nya terlalu tinggi, jadi harganya mahal. Mereka pasti nyari ke teman-teman yang daya juang untuk belajarnya tinggi, akselerasi untuk adaptasi terhadap teknologi barunya tinggi, yaitu nggak ada pilihan lain. Gen Z yang mungkin masih terukur juga nih apa yang kita bisa berikan sebagai perusahaan ke mereka dalam kompensasi misalkan gitu. Menurut Ibu gimana cara handle-nya?
Ada Yes. tips nggak? Ada banget, Kang. Soalnya sekarang ini saya kan ngajar, Mhm. semua mahasiswa saya Gen Z, Gen Z pasti. Mhm. ya, Gen Z. Dan di satu sisi saya merasa sangat kadang ya, suka terkesan sama mereka. Mhm. Cara berpikirnya sangat kritis, kemudian juga sangat kreatif, Mhm. ya. Tapi itu nggak bisa diberikan pressure. Nah, jadi sekarang kan memang perguruan tinggi ini pun juga punya kontribusi. Kembali lagi nih, kalau karena kita topiknya soft skill ya. Mhm. Karena kan salah satu soft skill itu mengajarkan tentang motivasi intrinsik atau bagaimana kita menjadi pribadi yang resilient, gitu Mhm. kan. Permasalahan yang ada di dibilangnya kan generasi strawberry Strawberry, kan ya. ya. Terlihatnya manis, lucu, cantik gitu kan. Digigit, Digigit asam. asam, cepet busuk. Iya, 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 Itu iya. yang di-highlight kan cepet Heeh, busuknya. di sana. Itu ya memang terjadi juga Mhm. kita lihat fenomenanya. Ada yang nggak berkenan dengan kehidupan, bunuh diri gitu kan. Udah Mhm. mulai nih serem aja gitu ya kalau Diomelin sedikit nyari perusahaan lain. kayak Baper. begitu Gitu. ya. Jadi tapi sekarang ini Mhm. pengalaman saya nih, Mhm. Kang. Pengalaman saya mengajarkan mereka itu sekarang udah gayanya harus berbeda. Mhm. Ada yang namanya metode student centered learning. Mhm. Mhm. Jadi saya sudah bukan memposisikan diri saya sebagai lecturer atau dosen yang serba tahu. Mhm. Tidak menempatkan saya sebagai dosen yang serba tahu, yang lebih ahli dari mereka. Telling terus gitu ya di Iya, kelas itu, enggak gitu ya? nggak kayak gitu. Oh. Ingat nggak sih dulu kita Mhm. zaman kuliah kayak apa? Mhm. Si dosen itu as a center of activities. Iya. Tapi sekarang udah nggak kayak begitu. Nggak bisa ya seperti itu. Nggak. Jadi si dosen hanya memfasilitasi bagaimana si student ini bisa mendapatkan insight. Mhm. Jadi kalau di kelas, saya 10% itu hanya teori dan konsep. Mhm. Teori dan konsep, setelah itu nanti saya akan memberikan kebebasan kepada mereka Mhm. untuk mengeksplor kreativitas. Mhm. Itu kalau di kampus. Kampus. Sekarang bagaimana kalau di perusahaan? Nah, kalau di perusahaan, libatkan mereka, jadi intinya adalah partisipatif leadership. Kalau di perusahaan, maaf, leader sama, udah bukan orang yang paling paham. Mhm. Setuju nggak, Kang? Ya, 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 betul. Karena ini semua perubahan sangat dinamis, Mhm. yang namanya teknologi juga begitu cepat berganti. Mhm. Kalau semuanya kita merasa yang paling tahu, Mhm. berarti kita akan menutup telinga kita dong. Ya. Lah sementara tim kerja kita, itu mereka tuh ada yang 10 jam mantengin terus di internet. Mhm. Mhm. Mereka mau tanya apapun juga, mau belajar apapun juga di internet ada gitu. Mhm. Jadi justru kalau menurut saya utilize mereka dalam hal kreativitas dan inovasi. Mhm. Kembali lagi, kita di sini hanya nurturing aja, Pak. Mhm. Jadi kita maksimalkan karakteristik mereka sebagai Gen Z, gitu ya. Yes. Tapi yang kemudian kita bisa fasilitasi menuju ke yang menjadi objek di perusahaan, mungkin gitu ya, Bu ya. Betul. Nah, karena kebetulan juga ada, coba boleh di berita nih. Saya akan share data mengenai satunya. Nah, di sini. Ini Jokowi bilang bahwa 90% startup RI gagal berkembang. Ini ke paling bawah. Saya tertrigger sama yang Ibu sampaikan tuh bahwa jangan kasih Gen Z atau Gen Z ini pressure yang kuat. Sementara di sisi lain startup itu kan kejar-kejaran. Cepetan nih proyek jadi supaya kita bisa pitching ke investor, supaya kita bisa launching. Padahal ini kontribusinya nomor 19 ini adalah burnout. 8% itu yang menyebabkan 80-90% perusahaan startup gagal. Jadi akibat burnout, Bu. Tapi di sisi lain, jujur lah teman-teman startup founder ya, Anda pengen cepat-cepat launching kok. Anda pengen cepat-cepat ini pitching ke investor supaya dapat pendanaan gitu. Sementara ya 8% nggak kecil dari 90% startup yang gagal di Indonesia, walaupun urutan ke-6 di dunia, itu gagal karena burnout. Nah, gimana tuh mensiasatinya antara target
segera launching dengan kebanyakan mungkin kita hanya mampu hire Gen Z yang tersedia lapangan kerjanya buat mereka atau di apa namanya di range usia itu, tapi khawatir burnout juga. Ada ini nggak? Ada Siap, saran nggak gimana? siap. Karena saya juga perhatikan ya Aha, mahasiswa-mahasiswa saya gitu ya. Mereka burnout dan sedikit-sedikit akhirnya healing. healing. Mm-mm. Iya Kan? iya iya Mereka iya. senang sekali healing. Karena itu tadi mereka sangat khawatir tentang dunianya, Mm-mm. khawatir tentang masa depannya, Ya, overthinking gitu. overthinking. Nah, overthinking ini pun juga akan menyedot energi mereka. Ya dong, di samping mereka juga harus mengerjakan tugas pekerjaannya sehari-hari, Mm-mm. target dan lain sebagainya. Udah sih secara fisik capek, kemudian juga overthinking. Dan Mm-mm. yang namanya overthinking ini pun juga akan menyedot energi. Mm-mm. Jadi ya no wonder kalau misalnya burnout itu menjadi di posisi yang ke-19. Iya, 8% itu kan tinggi Ya, ya burnout. kalau pengalaman saya selalu memberlakukan coaching. Jadi Mm-mm. kasih tahu dulu why-nya. Setelah Mm-mm. itu kita lakukan coaching. Mm-mm. Oke, kita dalam kondisi seperti ini. Kita kena deadline nih. Menurut kamu apa yang harus kita lakukan? Jadi Mm-mm. biarkanlah Mm-mm. mereka yang mencari solusinya. Karena Mm-mm. kalau misalnya kita memberikan instruksi, Mm-mm. perintah, kamu harus begini ya, harus selesai loh ya, 3 Mm-mm. hari ya, 3 hari ya. Ya mereka nanti satu akan merasa pressure, Mm-mm. kedua menggerutu, Mm-mm. ketiga hasilnya tidak maksimal. Tidak maksimal ya. Gue diperintah Iya iya sama si iya. bos yang bawel. Ah. Tapi kalau misalnya kita melakukan dengan teknik coaching, Mm-mm. kita kasih tahu dulu why-nya, Mm-mm. baru setelah itu kita bertanya. Kan coaching itu adalah pertanyaan, kita melemparkan pertanyaan yang bisa mereka dapatkan sendiri Dari dirinya jawabannya. sendiri ya. Exactly. Kalau misalkan Gen Z ini ternyata suka healing gitu ya, suka jalan-jalan, berarti strategi memberikan target tapi mereka bekerja dimanapun, silahkan itu bisa efektif nggak Bu? Misalkan ya healing silahkan, oke targetnya 3 hari ya. Ya lu mau kerja di mana kek, mau sambil pelesiran kemana, mau sambil mana, tapi stick ke sini tuh, ini nggak efektif nggak sih Bu? Kalau saya lihat, ini nggak ngelihat orangnya itu kayaknya nggak kerja nih, gimana Bu? Nah, tuh berarti kita masih Gen Z banget. Gen X banget. Gen X ya? Masih Gen X. Jadi kalau Gen X Oh. itu kan memang pola komunikasinya tatap muka. Mm-mm. Kalau belum ketemu nih ngelihat mukanya, berarti masih belum haikul yakin. Saya nggak yakin bahwa mereka bekerja, saya nggak yakin bahwa mereka komit untuk mengerjakan sesuai dengan target. Mm-mm. Nah, di situ aja udah timbul masalah trust issue kan. Mm-mm. Nah, tapi kalau sekarang kita ambil komitmennya dengan cara bertanya kepada dia lewat metode coaching itu, tadi. maka komitmen akan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan instruksi. Oh gitu. Saya berani jamin. Jadi biarkan jawaban itu datang dari mereka, Ya, gitu ya. ya. Terus kita ikat dengan komitmen, Betul. sesuai dengan mungkin apa yang dia rasakan, why-nya dia muncul, gitu ya. Oh seperti itu ya. Ya. Menarik sekali nih. Ada metode coaching. Aduh, ini masih Gen Z, Gen X malah ya. Gen Gen X X, ya. Gen X yang selalu ingin tatap muka. Kalau milenial dan Z itu sudah melalui begitu banyak media komunikasi. Dan ini terjadi pada anak saya. Mulai dari COVID, berarti udah 3 tahun mau 4 tahun kan. Sekarang COVID sudah kembali lagi back to normal kan sebetulnya. Tapi perusahaannya sangat remote sekali gitu. Nanti bisa bosnya ada di Jerman, bosnya ada di Bali, atasannya kerja dari kafe, anak saya ada di rumah. Sepanjang semua pekerjaan selesai dan target tercapai. Dan itu sebenarnya tidak disadari oleh perusahaan kalau mereka juga perusahaan bisa hemat space, hemat biaya-biaya yang nggak perlu yang terkait dengan tempat kerja ya Bu ya, seperti itu ya. Biaya transportasi mungkin nggak perlu ada OB-nya juga. Kemudian juga rental office, mereka rental office-nya di space coworking itu ya. Coworking space Ya, atau virtual coworking office space. gitu ya. Virtual office. Apalagi Karena startup kan belum banyak uangnya intinya gitu kan kalau yang di early stage terutama Mm-mm. gitu.
Nah, makanya itu kembali lagi ya, masalah trust-nya itu loh di awal. Tapi Mhm. untuk bisa menciptakan trust, budaya kerjanya dulu dong Oh, di awal tadi dibangun. malah dibahas ya Iya. budaya kerjanya. Iya. Kalau memang kita ya mungkin masih Gen X gitu ya atau bahkan baby boomers nih sisa-sisa produktivitas kita baby boomers. Jangan parah harap, sekali, jangan gitu ya. harap. Terus kita berasal dari contoh saja, bukan berarti militer jelek ya. Misalkan Mm-mm. karena kita disiplin di militer, bikin startup dan sebagainya, Hmm, menerapkan itu, sementara tim kita Gen Z semua itu bubar loh. bubar. Telat sedikit, duduk atau berdiri di sudut di sudut ruangan dihukum, Di-strap gitu ya. disetrap. Udah nggak berlaku, udah nggak berlaku. Udah oke. pasti besoknya keluar. Iya, Jadi iya. memang membutuhkan pendekatan yang unik ya kalau sama generasi Z. Yang saya rasakan di perkuliahan ya itu, Seperti itu juga ya. ya student centered learning. Biarkan Hmm. kreativitas mereka berkembang. Mm-mm. Saya hanya memberikan misalnya kalau project atau ya project ya, kasih Mhm. project. Itu instruksi saya sangat sangat umum sekali. Mm-mm. Tidak terlalu mendetails. Mhm. Tidak mendetail, kamu harus membuat ini begini misalnya. Mhm. Tapi nanti hasil mereka itu jauh di atas ekspektasi saya. Mhm. Karena mereka punya kreativitas yang sangat luar biasa. Mhm. Seperti itu, Kang. Oke. Jadi kalau di perusahaan juga berarti employee center, Employee centered, employee learn bukan learning berarti. centered learning. Employee centric ya, Working. working berarti memfasilitasi itu sangat penting banget ya Bu ya. Ya. Oke, ini kalau untuk teman-teman yang baru tercerahkan seperti saya juga nih misalkan, oh ternyata gitu. Ini Kang Dede tercerahkan? Oh, banget. Oh, saya pikir karena lampunya. Iya, itu nanti bling-bling nih di atas sudah mulai bisa memantulkan cahaya ke segala arah. Silau. Silau gitu ya. Oke, terlihat di kamera. Oke, bagi yang tercerahkan seperti saya pastinya, ini kantor bubar nih kayaknya. Tuh, lihat kan udah pada senyum-senyum nih Kita sekarang kan. co-working aja, kita work from anywhere gitu. Oke, by the way, tapi untuk teman-teman nih yang baru sadar tercerahkan seperti saya, ini terkait dengan soft skill nih. Oke, tersadar bahwa soft skill itu penting, memahami Gen Z itu penting dan sebagainya. Kita harus mulai dari culture ya, budaya kerja. Dan mereka belum tahu nih kemana belajarnya, di mana sih kita belajar bahwa seorang founders itu sebagai pimpinan harus memiliki leadership yang bagus. Apakah ada tahapan-tahapannya atau kita ambil aja comot-comot di internet, belajar dari YouTube? Gimana, Bu? Jangan dong. Ini pertanyaannya bagaimana cara membangun budaya kerja? Iya. Cara membangun budaya kerja, kembali lagi, yang paling bertanggung jawab adalah si founder. Maka si founder itu harus punya kapasitas sebagai seorang leadership. Dan as a leadership, yang pertama kali mereka harus ciptakan itu adalah what they believe. Keyakinan-keyakinan yang nanti akan diterjemahkan ke dalam bentuk nilai-nilai. Nah, si nilai-nilai inilah nanti yang akan menjadi kompas bagi si anggota perusahaan atau anggota tim untuk mengikutinya. Memang kadang tidak tertulis, tapi bisa dirasakan. Berarti selesaikan di diri sendiri dulu ya, di founder dulu ya. Belief sistemnya itu apakah menghambat perkembangan startupnya atau tidak? Itu yang harus diperbaiki ya Bu ya. Training seperti apa Bu biasanya di luar sana? Atau kita lakukan training, Ibu bersedia nggak? Ayo. Nanti kita lihat dulu ya, kita lihat dulu. Ada yang mau daftar nggak trainingnya, berapa? Kalau cukup satu kelas kita adain deh. Nanti sharing bagaimana Ibu Hasni mungkin dari boleh dibilang fasilitator dan corporate coach, kita ambil value-value apa sih yang relevan untuk startup. Juga nanti mungkin ya kita ada teman-teman lain yang berkontribusi di sana dari sisi founder yang sudah suksesnya, founder yang mendapatkan investor gimana caranya, nanti kita lakukan series workshop lah. Kita lihat nanti ada penggemarnya, ada peminatnya atau tidak. Nah, jadi mereka harus kembali lagi, harus memastikan belief sistemnya itu dari foundernya, maksud saya itu akan mendukung atau tidak ya produk atau perusahaan. Kalau tidak, mau culture apapun dia comot dari sana sini, tapi dianya nggak ngasih gitu ya, berbeda dengan value dari foundernya, itu tidak jalan ya. Karena tidak menjiwai. Karena tidak ada chemistry-nya dengan nilai comot
Saya mau integritas, ya udah saya comot integritas dari sini. Mhm. Oh, saya mau kolaboratif, saya comot dari sini. Mhm Tapi mhm. itu tidak ada di foundernya. Oke. Itu kan tidak akan menjadi ruh Mhm dalam mhm. perusahaan tersebut gitu. Oke. Masalahnya adalah ketika dia sudah membuat menjadi visi misi, kemudian diturunkan Mhm. menjadi strategi korporasi seperti itu, ditambah si Mhm. foundernya pun juga harus jadi role model dong. Iya 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 iya. Integritas itu seperti apa? Mhm. Kolaborasi itu seperti apa? Kemudian put customer in the first priority. Itu kan semua harus Harus dicontohkan. dicontohkan. Tidak bisa berbeda dengan, founder saya minta Anda disiplin, saya enggak, kan agak aneh juga ya. How walk the Atau talknya contohnya gimana? gini Bu ya, tadi sampaikan mengenai me-manage Gen Z nih. Contohnya, oke Hmm, satu perusahaan ingin menerapkan work from anywhere. hmm, Sudah coaching lah, value-nya apa, hmm, kerjaan menurut mereka tuh apa, bagaimana target tuh apa. Jadi kalau kita terapkan work from anywhere, karyawan bisa kerja di manapun dengan target, hmm. tapi sedikit-sedikit ditanya, udah sampai mana? Itu nggak sesuai juga dong, Bu. Jadi dikontrol terus nih. Oke, kerja dimanapun, di rumah, mau sambil healing gitu ya. Target 3 hari ya. Tiap jam ditanya, udah sampai mana? Udah sampai mana? Gitu. Berarti dirinya sendiri sebetulnya nggak ikhlas ya? Iya, Oh, itu tidak sesuai ya? ya itu micromanagement dong. Micromanagement. Padahal ingin Iya. memanage Gen Z dengan tadi, Hmm. dengan cara mereka, karakter mereka yang sekarang ini ada ya di Bedakan industri. micromanagement dengan bentuk perhatian. Oh, gimana bedanya? Coba spill sedikit nih. Ini Kan kan, kalau micromanagement tuh ada rasa tidak percaya, oke. ya kan? Mhm. Tapi kalau dalam bentuk perhatian dia keluarnya kan dari hati, dari rasa. Nah, saya bingung Bu, gimana cara cara contohnya dari cara bicaranya kah, atau cara nanyanya, atau approach-nya gimana tuh? Membedakannya gimana? Kan sama-sama gini, misalnya saya perhatian misalnya, gimana udah selesai atau belum gitu. Itu kan sama dengan perhatian tuh gimana, kebanyakan nggak pekerjaannya atau gimana? Ibu kasih contoh dong buat kami. Nah, Kalau yang pertama, Dek, heeh, geus anggeus, heeh. sabaraha persen kamari? Ini harus pakai subtitle nih. Harus pakai subtitle. Oke. Dek, Heeh, kerjaan udah berapa persen? mhm, Kok lama banget sih? heeh. Nah, Pak Dede digituin rasanya gimana? Dikontrol? Dikontrol. Exactly. Kalau saya sekarang telepon, Dek, gimana hari ini? Mhm, Oh gitu, oke. Bagus ya kabar ya. Oke. Gimana kemarin? Udah sampai di mana nih targetnya? Oh, mhm, ada masalah apa ya? Nah, mhm, tanyakan. Kenapa masih sampai di sini? Kamu punya mhm, masalah apa? Gimana mhm, caranya supaya itu bisa dipercepat? Balik oke. lagi coaching kan? Iya iya iya. Jadi tetap jawabannya dari mereka. Iya. Dari bahasa aja, tadi Hmm. ada intonasi yang beda ya Bu? Dari intonasi aja itu Iya, beda ya? kerasa banget. Sesimpel itu juga bisa membuat perubahan? Hmm. Hmm. Karena intonasi itu kan 38%, apalagi ditambah dengan bahasa tubuh. Oh, gitu ya. Dek, udah selesai belum? Belum Bu, saya resign aja. Akhirnya gitu ya, Kenzi. Kumaha sih? Iya, Nah, kan tiap kayak gitu jam kan? dikontrol dengan cara seperti itu, Oh, apa nggak bosen ya? iya. Dan Oh, lama-lama kan imun juga. mhm, Orang kalau bukan hanya dikontrol aja ya, kalau mhm, misalnya ditegur terlalu sering, mhm, oke. dimarahin Iya terlalu iya, sering, ada batas tertentu akhirnya mereka jadi imun. Yang iya paling iya. bagus kan kasih feedback. Mhm. Apalagi contohkan gitu ya. Kalau tidak Mhm. mencontohkan, kita juga berbeda dengan value yang kita tanamkan, udah pasti nggak dia, "Ah, lu juga gitu," gitu ya. Suruh Udah. nyampe kantor cepet, lu juga lambat gitu ya, seperti itu. Hancur Oh, semua itu. hancur semua. Budaya atau nilai-nilai yang sudah kita Mhm, susah payah bentuk, tapi karena kita tidak menjadi role model untuk mhm, mereka, hancur semua ini. mhm. Selesai sudah. Kalau startup di early stage ini mulai berpikir untuk rekrut manajemen atau manajer, kadang-kadang gini, saya misalnya founder, saya CEO, sudah mulai banyak nih, saya Saya urus. boleh melamar? Ah, apa posisinya ya? Kan tadi nggak boleh ada OB di sini. Itu ya, Mel. Oke, oke, siap, siap, siap. Oke, oke, Bu. Balik lagi. Jadi saya lupa pertanyaannya. Seandainya mereka startup founder sudah mulai sibuk, mulai berhubungan dengan investor dan sebagainya, kan tim harus di manage nih, gitu ya. Berarti kan mulai harus memikirkan hire Leader. manager atau leaders ya tadi.
ngomong bedanya leaders managers apa? Saya bilang Sama. sama ya. Sama. Untuk hire mereka di posisi entah middle management atau mungkin C-level management, apa sih faktor penting? Ini sering dialami nih. Kadang kalau di pitching pun suka diminta tuh oleh investor, siapa foundernya, siapa CEO-nya, siapa CMO dan sebagainya. Kan founder masih kecil. Otomatis kan kalau udah mulai berhubungan dengan investor akan dilihat dong. Nah, bagaimana nih cara merekrut mereka dan seperti apa kira-kira yang penting? Kadang-kadang juga gini, kadang-kadang kalau kita hire itu sarap ya, gue join, boleh dong, gue dapat share-nya juga, gitu kadang-kadang gitu. Atau kita hire mau yang profesional, harganya tinggi. Atau yang paling penting apa? Soft skill kah, attitude, atau memang kita hire yang profesional sekalian supaya startup kita cepat berkembang? Seperti apa Bu kira-kira? Skill, knowledge, attitude. Itu kan 3 hal yang biasanya dibutuhkan perusahaan ya untuk meng-hire. Tapi ada yang terlupakan, yaitu pada saat merekrut, value yang dimiliki sama atau tidak. Kembali lagi kan, karena kita lagi mau buat budaya yang inovatif, kreatif, kemudian budaya yang kolaboratif misalnya. Tapi kemudian kita salah merekrut orang. Udah gitu orang ini bakalan jadi GM-nya atau misalnya bakalan jadi manajernya gitu kan. Ternyata value-nya mereka tidak seperti itu. Kebayang nggak, Kang? Jadi kembali lagi, kalau misalnya budaya kerjanya memang sudah udah kuat, kemudian kita merekrut orang, lakukanlah ini tekniknya dengan behavioral event interview. Nah, itu saya menarik tuh dengan behavioral event interview. Karena seringkali gini ya, oke, katakanlah kita mencari orang yang value-nya sama. Saya juga mengalami sering nih gitu kan, begitu kita hire, kita ingin yang value-nya sama dengan kita, kandidat itu mempelajari dulu perusahaannya, culture-nya gimana segala macam. Begitu di interview itu, oke, saya ingin jadi bagian dari culture yang inovatif, based on target. Itu bisa dibuat Bu, gitu. Apalagi kalau kita pakai AI ya Bu ya, tinggal ketik prompt yang bagus gitu ya, keluar tuh jawabnya harus seperti apa. Tadi apa tuh menarik? Behavioral event interview. Itu apa tuh Bu? Jadi misalnya Kang Dede mau ngelamar nih di perusahaan saya, ya. Saya punya salah satu value dalam perusahaannya itu adalah misalnya saya mau mengecek apakah Kang Dede ini orangnya kolaboratif atau enggak. Maka pertanyaan saya adalah, apakah kamu bisa bekerja sama? Udah pasti. Bisa. Iya, udah pasti Iya. jawabannya adalah orasi dong. Iya, betul. Bukan itu yang saya Bukan inginkan. itu ya. Maka ganti pertanyaannya dengan misalnya, coba ceritakan pengalaman kamu ketika pengalaman kamu yang pernah terjadi ketika kamu harus berurusan dengan teman kamu yang susah atau tidak komit untuk mengerjakan tugasnya, sementara kamu satu proyek dengan dia. Nah loh. Kalau dia ngarang, dia akan terjebak ke titik di mana, oh iya ini ngarang. Nggak Kelihatan bisa dong dari bahasa tubuhnya dan dari cara Oh, berbicaranya gitu. juga. Makanya behavioral event interview itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang memprediksi ya, pertanyaan yang mengarah kepada pasnya mereka atau pengalaman yang sudah terjadi, karena ini akan diprediksi sebagai perilaku mereka ke depan. Dan itu tidak bisa diceritakan dengan lancar kecuali ahli ngarang kali ya, ahli menulis cerita fiksi ya. Kelihatan Tapi itu kan? akan kelihatan ya. Tetap akan kelihatan. Wah, itu penting banget. Dulu kan kita pernah belajar NLP kan? Jadi dibongkar di NLP. Anda tidak kenal saya. Dalam hitungan 3, 1, 2, 3. Aduh. Itu uya-uya banget gitu. Oke, kan ada kita pernah belajar tentang eye assessing cues. Iya, kan? Betul. Kalau dia lagi ngebohong atau Kemana? dia akan mengakses matanya kemana gitu kan. Gitu, iya. Ya, tapi ini memang si rekruternya pun juga harus dibekali lah dengan ilmu teknik interview yang bisa menemukan menemukan apa sih sebetulnya value yang dimiliki oleh si kandidatnya. Karena ini penting sekali sih Kang. Value di samping ya pastinya kompetensi tentang skill-nya harus mandatory lah kalau itu mandatory lah teknik. Seperti tadi, Anda jualan dilihat foundersnya siapa pemiliknya, tapi produknya harus bagus. Nggak bisa produk jelek, foundernya bagus juga nggak bisa ya Bu ya.
pertanyaan sekarang saya dibalik nih. Founders itu kebanyakan gini ya. Oke, dia buat sendiri gitu ya, startup katakanlah. Mulai rekrut orang. Tadi orang ini nanti karena kayaknya bagus skillnya dan saya butuh orang ini, kita akan mulai komit memberikan share atau saham ke mereka, gitu ya. Nah itu. Nah, bagaimana kita bisa yakin bahwa value dia ke depan juga akan bagus? Katakanlah karyawan kita tadinya. Apakah kita juga dudukan seakan-akan dia sebagai orang yang akan kita rekrut? Karena akan lebih lama nih, kalau shareholder kan pasti lebih lama, jungkir baliknya perusahaan kan akan kita tanggung bersama. Berarti ke karyawan existing yang mungkin tier 1 kita, itu perlu dilakukan nggak seperti itu, Bu? Sebelum kita komit lebih jauh, oke gue akan kasih share lu berapa, misalnya gitu. Perlu nggak gitu? Atau beda caranya, ada cara lain? Itu kan sebetulnya Kang Dede dalam tujuannya untuk supaya employee retention ya. Retention, salah satunya seperti itu. Satunya Nggak ninggalin tujuannya. kita lah. Gitu, Apalagi itu. ini udah menghasilkan banyak gitu kan. Betul. Nah, ini mudahnya kalau mengambil dari internal, kita kan sudah tahu nih karakternya. Kalau saya sih lebih mempercayai seseorang itu adalah dari karakter nomor 1. Skill, kompetensi yang lainnya itu bisa dibangun, Kang. Bisa di-training kan mereka. Bisa di-training, panggil aja. Panggil Ibu. siapa? Di bawah ini, panggil saja. Desember Bu ya? Ayo. Jadi order langsung, siap. Tapi sekarang gitu. Coba kalau masalah karakter, Kang. Susah ya? Loh, orang tua kita aja kan belum tentu berhasil membangun karakter seperti yang ingin dicita-citakan oleh orang tua kita kan. Iya, jadi anaknya belum tentu sesuai keinginan orang tua ya. Gitu maksudnya kan? Iya, pendidikan lah ya. Pendidikan. Iya, orang tua aja kesulitan gitu kan untuk membangun karakter. Iya, apalagi kita sebagai mitra usahanya, sebagai atasannya. Coba. Makanya saya sih kalau dari awal nih, kalau ngerekrut, satu cek dulu value-nya apa, dan yang kedua karakternya. Makanya nih buat teman-teman generasi Z yang sedang mencari kerja, hati-hati ketika Anda hati-hatilah dengan postingan. Nyampah di sosmed. Jangan pernah. Oh, sekarang memang dicek ya, Bu ya? Rekrut itu. Oh, gitu. Karena itu terlihat sekali. Keseharian mereka tuh ngapain gitu. Apalagi perilaku. Tahun politik ya, Bu ya? Nah. Belum tentu yang Anda suarakan itu disepakati banyak calon employers gitu ya. Wah, itu harus hati-hati. Kadang-kadang saya pernah gini. Ada yang lamar ya, kemudian saya cek sosmednya. Ini kok dikit-dikit healing. Jangan-jangan nanti pada saat kerja banyak izin nih, banyak cuti. Itu penting banget ya, membangun branding sebagai employee maksud saya di sosial media. Berarti kan orang itu crack under pressure, sebentar-sebentar healing gitu. Dan udah pasti juga value-nya adalah happy-happy aja kan, happy-happy. Terkesan kalau menurut saya, satu crack under pressure, yang kedua kok kayak nggak pernah serius ya. Iya. Dikit-dikit, oh lagi sakit nih, enakan di rumah aja, dikit-dikit sakit minta doa ke netizen gitu ya. Minta doa. Sebagai employer, jangan-jangan kalau saya rekrut dikit-dikit sakit gitu. Wah, itu penting banget nih ya. Ternyata sosial media semuanya bisa dilihat. Jangan-jangan itu mandatory sekarang, Bu, dalam proses rekrutmen, mengecek di bagi HR maksud saya. Iya, kalau si rekruternya itu cukup rajin ya. Tapi kalau menurut saya kalau untuk posisi yang udah strategik, udah pastilah. Fit and proper test juga kan harus dilakukan. Tapi yang paling gampang nih adalah lihat aja kehidupan sehari-harinya. Mudah-mudahan dia cukup aktif. Kan seperti saya aktif juga kan Facebooknya. Juga gitu. Mencelok di training mana, foto dengan peserta gitu ya. Oke, berarti kalau seperti itu saya nggak bisa rekrut Bu Hasni untuk stay di kantor. Iya, karena saya terlalu sibuk. Jadi direktur di kantor, kecuali difasilitasi pindah-pindah hotel. Gitu. Kelihatan nih, berarti ditolak Bu, nggak cocok. Ya udah, itu cara baik untuk alasan ya memang, nggak masalah. Oke, Bu Hasni, terima kasih banget nih sudah mungkin hampir satu jam lebih kita bincang-bincang, banyak hal yang sudah didiskusikan. Nanti kita lihat ya, link training kita, workshop kita tentang soft skill bagi founder startup itu banyak yang minat atau tidak. Kalau banyak kita akan lakukan trainingnya, kalau enggak ya kita lakukan podcast lagi di sini untuk sharing ke teman-teman. Tapi kan 1 jam itu kurang ya, apalagi prakteknya gitu. Oke, Bu Hasni, terakhir boleh kasih semacam tips
bagi founders startup, wirausaha, entrepreneur di era digital ini, atau bagi teman-teman startup founder digital, seperti apa sih Bu? Jadilah leadership digital, bukan lagi leadership yang konvensional. Karena Anda harus catch up dengan perkembangan generasi yang ada sekarang. Wah, luar biasa sekali Bu Asni. Terima kasih atas kedatangannya, dan Sama-sama semoga Kang kita untuk bertemu di ngundang. sesi selanjutnya. Thank Oke. you.